Selamat berjumpa dalam pembelajaran matematika pada indikator pencapaian kompetensi pengukuran sudut. Dalam ukuran sudut merupakan besaran yang digunakan dalam pengukuran sudut. Dalam trigonometri, sudut merupakan hal yang sangat penting yang akan langsung berhubungan dengan nilai trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan, yaitu dengan menggunakan derajat dan menggunakan radian. Yang pertama akan dibahas tentang ukuran sudut dalam derajat. Yang pertama, ukuran sudut dalam derajat. Disajikan sebuah lingkaran yang berpusat di O dengan titik A adalah sebuah titik yang berada pada garis OX. Sedangkan OA adalah merupakan jari-jari lingkaran. Jika OA diputar sejauh satu putaran, maka akan menghasilkan 360 derajat atau berputar sebanyak 360 derajat. Dalam hal ini akan disajikan dalam bentuk berikut. Sehingga kembali ke dalam titik A, sehingga A sama dengan A aksen atau A aksen sama dengan A. Dalam hal ini satu putaran ini disebut dengan 360 derajat atau sudut yang dibentuk oleh AO A aksen ini adalah sudut sebanyak satu putaran atau sama dengan 360 derajat. Nah, selanjutnya bagaimana kalau lingkaran ini atau putaran ini hanya mencapai 3/4 atau satu putaran kurang seperempat seperti pada ilustrasi berikut. Maka A berputar sampai dengan di bawah sumbu X, yaitu A aksen berada pada titik ini. Sehingga sudut yang dibentuk AO A aksen ini adalah 3/4 putaran. 3/4 putaran itu sama dengan 270. Ini diperoleh dari 3/4 dari 360, yaitu 270 derajat. Selanjutnya, jika dalam hal yang sama berputar sampai dengan setengah lingkaran atau sudut yang dibentuk yaitu sudut AO A aksen itu sama dengan setengah putaran. Jadi setengah dari 360 sama dengan 180 derajat. Selanjutnya dengan cara yang sama jika hanya berputar sebanyak 1/4 putaran, maka sudut AO aksen yang dibentuk ini adalah sama dengan 1/4 putaran sama dengan 90 derajat. Nah, dari keempat ilustrasi berikut maka dapat diambil kesimpulan jika sebuah lingkaran kemudian sebuah sudut berputar sebanyak seperti yang tampak berikut, yaitu sudut AO A aksen ini adalah dibentuk 1/360 putaran. Jadi sudut yang dibentuk AO A aksen ini adalah 1/360 putaran. Nah, 1/360 putaran itu sama dengan 1 derajat. Sehingga 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Sehingga dengan demikian dapat didefinisikan bahwa 1 derajat itu adalah
ukuran besar sudut yang disapu oleh jari-jari lingkaran dalam jarak putar sejauh 1/360 putaran. Jadi sekali lagi 1 derajat adalah ukuran besar sudut yang disapu oleh jari-jari lingkaran dalam jarak putar sejauh 1/360 putaran. Dalam hal ini diperoleh hubungan 1 derajat itu sama dengan 60 menit atau dapat ditulis 1 derajat sama dengan 60 menit bentuk seperti ini, atau 1 menit itu 1/60 derajat. Dapat ditulis 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Berikutnya ukuran sudut dalam radian. Untuk memahami ukuran sudut dalam radian, kita perhatikan sebuah lingkaran yang berpusat di O dengan jari-jari OA dan juga jari-jari OB. Jadi OA sepanjangnya sama dengan OB dan juga OA, OB dan AB panjangnya sama. Tali busur AB sama dengan panjang jari-jari OA dan panjang jari-jari OB. Nah, apabila lingkaran ini diperbesar atau dilatasi, maka perpanjangan dari OA ini kita sebut A aksen, kemudian perpanjangan dari OB, B-nya adalah B aksen. Jadi dengan demikian juring atau sektor AOB aksen diperoleh dari juring AOB setelah dilatasi atau di pembesaran yang berpusat di O. Jadi A aksen OB aksen ini diperoleh dari juring AOB atau sektor AOB setelah dilatasi atau pembesaran yang berpusat di O. Dengan demikian, oleh karena itu juring AOB sebangun dengan juring A aksen OB aksen. Sehingga kesebangunan ini menghasilkan hubungan panjang busur AB dibanding OA sama dengan panjang busur A aksen B aksen berbanding dengan OA aksen. Jadi nilai perbandingan panjang busur AB dengan OA ini merupakan ukuran sudut AOB yang dinyatakan dalam ukuran radian. Selanjutnya, apabila ini kita ilustrasikan seperti gambar berikut, OA sama dengan OB juga sama dengan AB. Jadi panjang AB, panjang OA, panjang OB ini sama, yaitu satu satuan misalkan. Maka panjang busur AB sama dengan jari-jari lingkaran R. Panjang busur AB sama dengan jari-jari lingkaran R, atau panjang busur AB sama dengan OA, panjang busur AB sama dengan OA, sama dengan OB, sama dengan R. Sehingga panjang busur AB dibanding OA sama dengan R banding R sama dengan 1. R dibagi sama dengan 1. Besar sudut AOB disebut dengan 1 radian. Jadi 1 radian adalah besar sudut yang dibentuk oleh busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Sekali lagi, jadi 1 radian itu adalah besar sudut yang dibentuk oleh busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Sekarang kita akan mengubah ukuran sudut dari radian ke derajat atau sebaliknya, atau hubungan sudut dalam radian dan sudut dalam derajat. Yang pertama, sebuah lingkaran berpusat di O dengan panjang OA adalah sebuah jari-jari dan OB adalah jari-jari, maka OA sama dengan OB. Nah, apabila diputar dengan setengah putaran, maka diperoleh besar sudut AOB dalam ukuran derajat, maka diperoleh AOB sama dengan 180 derajat karena setengah putaran.
Jadi sudut AOB adalah setengah putaran, maka 180 derajat. Nah, besar sudut AOB dalam ukuran radian. AOB dalam ukuran radian. Jadi AOB itu sama dengan panjang busur AB dibanding dengan OA. Panjang busur AB ini adalah sama dengan setengah keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran itu adalah 2 PR, maka setengah dari keliling lingkaran adalah PR. Dan panjang OA adalah R, maka sudut AOB itu sama dengan PR per R. Jadi sudut AOB sama dengan 180 derajat dan PR per R itu adalah sama dengan P. Jadi 180 derajat sama dengan Pi radian. Atau karena 180 derajat itu sama dengan pi radian, maka 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Dan 1 radian juga sama dengan 180 derajat per pi. Nah, apabila dengan menggunakan pendekatan pi sama dengan 3,1459, maka 1 derajat sama dengan 3,1459 per 180 radian sama dengan 0,017453 radian. 1 radian sama dengan 180 derajat per 3,14159 sama dengan 57,296 derajat. Jadi 1 radian sama dengan 57,296 derajat. Untuk memahami tentang pengukuran sudut, berikut diberikan beberapa contoh. Yang pertama, nyatakan ukuran sudut berikut dalam ukuran radian. Misalkan 15 derajat, 20 derajat, 120 derajat, 225 derajat, 300 derajat. Jadi semua ini dalam bentuk derajat akan diubah ke dalam bentuk radian. Maka untuk yang 15 derajat, kita tahu bahwa 15 derajat itu sama dengan 15 dikali 1 derajat. 1 derajat ini sama dengan pi per 180 radian. Jadi 15 dikali pi per 180 radian. Maka akan sama dengan pi per 12 radian. Jadi 15 derajat itu sama dengan pi per 12 radian. Selanjutnya pi per 12 radian juga boleh ditulis dalam bentuk 1 per 12 pi atau 1/12 pi radian. Selanjutnya 20 derajat. 20 derajat itu sama dengan 20 dikali 1 derajat. Maka 20 dikali pi per 180 radian. Ingat 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Sehingga diperoleh 20 kali pi per 180 sama-sama dibagi 20 diperoleh 20 dibagi 291, 180 dibagi dengan 20 99. Jadi sederhanakan menjadi pi per 9 radian. Tahu sama dengan 1 per 9 pi radian. Boleh ditulis dalam bentuk pi per 9 boleh atau 1/9 pi juga boleh. Artinya pi per 9 radian atau 1/9 pi radian. Selanjutnya 120 derajat. Itu sama dengan 120 dikali 1 radian. 120 dikali pi per 180 radian. Sama-sama dibagi, maka diperoleh sama-sama dibagi 60, maka 120 bagi 60 sama dengan 2, 180 dibagi 60 sama dengan 3. Jadi 2 pi per 3, 120 kali pi per 180 radian sama dengan 2 pi per 3 radian. Atau boleh ditulis 2 per 3 pi radian. Selanjutnya 225. Dengan cara yang sama, 225 derajat itu sama dengan 225 dikali 1 derajat. Sehingga 225 dikali pi per 180 radian. Diperoleh sama-sama dibagi 45 menjadi 225 bagi 45 sama dengan 5, 180 dibagi 45 sama dengan 4, maka 5 pi per 4
radian. Boleh ditulis dengan 5/4 pi radian. Selanjutnya 300 derajat. 300 derajat sama dengan 300 dikali 1 derajat. Maka 300 dikali pi per 180 radian. Maka diperoleh 5 pi per 3 radian. Sama-sama dibagi 60. 300 dibagi 60 sama dengan 5. 180 dibagi 60 sama dengan 3. Jadi 5 pi per 3 radian atau 5 per 3 pi radian. Selanjutnya contoh yang selanjutnya menyatakan ukuran sudut dari radian ke dalam derajat. Ya, nyatakan ukuran sudut berikut ke dalam ukuran derajat. Yang pertama 1/8 pi radian. Yang kedua 2/5 pi radian. Yang ketiga 11/8 pi radian. 11/9 pi radian. Yang D adalah 17/12 pi radian. Yang pertama 1/8 pi radian. Itu akan sama dengan 1/8 pi dikali 1 radian. Ingat, 1/8 pi dikali 1 radian. 1 radian itu sama dengan 180 per pi. Jadi 1/8 pi atau 9 pi dikali 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Maka diperoleh 1/8 pi dikali 180 per pi, maka pi dibagi pi sama dengan 1, tinggal 180 dibagi 8. Maka akan sama dengan 22,5 derajat atau 22,5 derajat. Selanjutnya 2/5 pi radian. 2/5 pi radian dengan cara yang sama dengan 2/5 pi dikali 1 radian. Kemudian 2/5 pi dikali 180 derajat per pi. 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Maka diperoleh pi dibagi pi sama dengan 1. Maka 2/5 dikali 180. Maka diperoleh 180 dibagi 5 itu sama dengan 36. 36 kali 2 sama dengan 72. Jadi sama dengan 72 derajat. 2/5 pi dikali 180 per pi sama dengan 72 derajat. Selanjutnya 11/9 pi radian. Dengan cara yang sama 11/9 pi dikali 1 radian. Kan sama dengan 11/9 pi dikali 180 derajat per pi. Kan diperoleh 180 dibagi 9 itu sama dengan 20. 20 dikali 11 itu sama dengan 220. Jadi 11 dikali 20 derajat sama dengan 220 derajat. Jadi 11/9 pi radian itu sama dengan 220 derajat. Selanjutnya 17/12 pi radian. Kan sama dengan 17/12 pi dikali 1 radian. 17/12 pi dikali 180 derajat per pi. Maka sama-sama dibagi 12, maka akan diperoleh 180 bagi 12 sama dengan 15. 15 kali 17 sama dengan 255. Maka 17/12 pi radian itu sama dengan 255 derajat. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.